menyenangkan hati Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih
tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengerjakanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Hal-hal diramuku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengerjakanku, meliharaku seumur hidupku. Dia mengerjakanku, Dia mengerjakanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengerjakanku dan meliharaku seumur Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu melalui pujian, melalui penyembahan pagi hari ini. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus, hadirlah di tempat ini Tuhan, karena itu yang menjadi kerinduan di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau selalu beracara Tuhan, Engkau selalu memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas Tuhan. Amin. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau lebih lagi bersuka cita untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Akan saya bacakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Berikan tos kiri kanan. Terpujilah nama Tuhan. Kita sambil bersorak-sorak ya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Kita percaya hari ini kita bahagia bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Saudara, nanti kalau ada lagu bergandengan tangan, kita bergandengan tangan ya. Amin. Tunjuk saudaranya sebelah kiri kanan. Amin. Amin. Cinta kasih Tuhan, kami persilakan sambil menunggu kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembangkit
siapkan cinta kasih Tuhan. Bapak Ugeng. Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Dan kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka
Glory, hallelujah. Ku kan berdari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat dan mengurapi setiap kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau buka setiap telinga dan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami benar-benar bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan buat setiap kami, dan bisa mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik Bapa. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa, sehingga yang hamba-Mu sampaikan Tuhan itu merupakan benar-benar keluar dari isi hati-Mu Bapa. Benar-benar itu pesan yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Di dalam firman Tuhan hari ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada semangat? Haleluya. Ya, hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang sempat terlewatkan, harusnya ini minggu lalu, tetapi kemarin ada sesuatu yang saya dapatkan, jadi saya harus sampaikan, tetapi kita akan bahas ini, yaitu mengenai serupa tapi tak sama. Kenapa saya beritakan ini? Karena yang pertama, ada banyak serangan-serangan kepada kekristenan. Contohnya, serangan-serangan ini akan berefek kepada iman percaya kita. Kita seringkali menjadi orang Kristen yang minder. Tahu minder? Tidak percaya diri. Berkata bahwa oh iya ya,
ternyata Alkitab kita itu jangan-jangan palsu, jangan-jangan Alkitab kita ini enggak benar ini. Ternyata ada yang lebih sempurna dari Alkitab. Mari kita selidiki. Saya mau katakan kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan pada pagi ini baik-baik, Bapak Ibu akan menjadi percaya diri, dan setelah saya pelajari benar-benar, setiap hari saya belajar tentang firman Tuhan, saya semakin bangga. Karena Alkitab kita bukan hanya wahyu. Kalau wahyu saja itu antara Tuhan dan saya. Tetapi juga Alkitab bisa dipertanggungjawabkan secara data dan fakta sejarah. Ini dahsyat. Ini gak main-main. Mari kita lihat dulu. Dasar firman Tuhan saya, bisa di next. 1 Yohanes, bisa dikecilin sedikit. 1 Yohanes 2 ayat 21, kita bergantian ya membaca ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Ini yang menulis adalah murid Yesus, Yohanes. Murid kesayangan Yesus, gantian ya. Saya terlebih dahulu, 1 Yohanes 2 ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Lihat, ciri antikristus adalah menyangkal Bapa, menyangkal anak, menyangkal Yesus. 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi ini satu paket Bapak Ibu. Ya, lihat. Ada orang mau mengakui Bapa, tapi dia tidak mengakui anak, mengakui Yesus Tuhan. Ini pun tidak bisa. Satu paket. Nggak boleh hanya setengah. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang dan sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Jadi kita akan membahas mengenai ada oknum-oknum orang-orang yang ingin menghilangkan ketuhanan Yesus Kristus. Next, coba kita lihat di sini. Ada dua tuduhan yang fatal kepada Yesus. Yang pertama adalah, next, ada golongan orang-orang yang berkata begini, Yesus yang mati tetapi tidak bangkit. Golongan ini siapa? Golongan ini adalah orang-orang Yahudi. Setelah mereka menyalibkan Yesus, mereka berkata begini, lebih baik kita menjaga kubur ini. Ada tuh, di Alkitab ada, tapi supaya singkat saja, kita jaga kubur ini sehingga nanti mereka akan mencuri mayat Yesus. Nah, kemudian para prajurit menjaga kubur Yesus. Setelah 3 hari terjadilah gempa bumi dan kubur itu terbuka. Prajurit-prajurit itu ketakutan dan lari, mereka menghadap itu mahkamah agama, pemimpin-pemimpin agama, dan mereka dikasih duit dan dikasih tutup mulut dan tolong beritakan satu hal, bahwa mayat Yesus itu tidak bangkit tetapi dicuri. Jadi kelompok yang pertama mengakui Yesus mati, tetapi tidak mengakui Yesus bangkit. Ini adalah kelompok Yahudi. Tetapi ada golongan kedua, yaitu next, golongan Yesus yang tidak mati tetapi diserupakan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, loh kok ini mirip, jangan-jangan Om Jerry berkata ini adalah agama apa? Islam. Nanti dulu. Saya katakan ini adalah bidat yang akan saya bahas. Ini bukan Islam, saya nggak ngomong-ngomong Islam dulu. Ternyata ini adalah bidat
di abad pertama. Sedangkan Muslim itu adanya di abad 6 sama 7. Itu ya begitu ya. 5 ke atas, 5 sampai 7. Next. Yang pertama, siapakah antikristus? Tadi kan kita sudah melihat, apakah antikristus itu mungkin kita berkata nanti akan muncul begini-begini. Enggak, antikristus ini sudah ada. Di zaman ketika Yesus sudah naik, Yohanes masih hidup, ternyata antikristus sudah ada. Di abad pertama ini. Ini, di abad 100 Masehi, abad pertama. Namanya Kerentus. Coba Bapak Ibu sama-sama jawab, Kerentus. Mirip sama Alkitab kita namanya, nah itu mirip Korintus tapi namanya Kerentus. Mengajarkan bahwa, ini nih tokohnya nih, bahwa pribadi Kristus dan Yesus adalah makhluk yang berbeda. Dia juga mengajarkan bahwa Yesus dilahirkan secara alami. Jadi nggak percaya Yesus itu lahir dari Roh Kudus, nggak percaya. Dia percaya Yesus itu dari Yusuf dan Maria. Tuh, ini bapaknya. Next, inilah antikristus generasi pertama. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu lihat ada namanya generasi kedua, generasi ketiga. Makanya itulah diadakan konsili. Konsili itu seperti rapat seluruh dunia. Tapi ya enggak, Indonesia waktu itu kan belum ada. Di kawasan sana seluruh kumpul semua. Tokoh-tokoh agama Kristen itu berkumpul. Menyatakan apa? Ingin mengatakan ini ajaran bidat, ini bidat, ini bidat. Tetapi disalahartikan oleh agama saudara kita sampai muncul pernyataan bahwa Yesus baru diakui sebagai Tuhan tahun 325 kalau nggak salah, 300-an sekian. Ini nggak benar. Tetapi faktanya adalah untuk menangkal bidat-bidat ini diadakan perkumpulan baru dinyatakan secara tertulis. Ini nggak ada hubungannya sama Islam karena belum lahir. Next, yang kedua. Siapakah antikristus generasi kedua ini? Adalah Marcion, katakan Marcion. Dia memunculkan doktrinnya doketisme merupakan sebuah istilah. Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Ini lebih kepada dia mempunyai prinsip Yesus itu dia akui Yesus itu Allah, tapi dia itu pura-pura jadi manusia. Sebenarnya dia Allah. Nah, next. Yesus Kristus hanya tampak seperti mempunyai tubuh, maka next. Hanya berpura-pura menderita dan mati. Nah ini mulai berkembang nih. Ini muridnya nih, bawahannya nih. Jadi Yesus itu ketika dicambuk pura-pura sakit. Ketika di Alkitab dikatakan maka laparlah Yesus pura-pura, wong dia Allah. Ketika mati pura-pura. Jadi semuanya pura-pura. Ini. Dan ini sebenarnya turunan dari Kristen. Makanya dari Paulus, Yohanes, Petrus, semuanya ternyata ketika Yesus naik itu muncul banyak ajaran-ajaran yang disebut bidat. Ini. Dan Bapak Ibu ini next. Ini di generasi kedua. Puncaknya yaitu generasi ketiga. Next inilah adalah Basilides. Coba Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Basilides. Ini tokoh golongan Gnostik tahun berapa Bapak Ibu? 117 sampai 138 tuh ya, Masehi. Ajaran ini, tolong baik-baik, ini penting. Menyangkal bahwa Yesus Kristus benar-benar datang sebagai manusia, tetapi kedatangan Yesus dipercaya hanya sebagai suatu penampakan yang dapat dilihat. Ini mirip ya sama yang atasnya ya, doketisme itu. Tetapi, lihat lagi di sini. Next. Dia mengajarkan Yesus tidak mengalami penderitaan dan disalib. Tetapi yang mengalami penderitaan dan penyalipan adalah orang lain yang bernama Simon dari Kirene. Jadi Simonlah yang dipaksa untuk menggantikan Yesus. Lalu Simon diserupakan, diubah menjadi Yesus.
agar dia dianggap sebagai Yesus disalibkan. Tahun berapa? 117, 138. Ajaran bidat ini, Basilides ini, berkata Yesus itu tidak mati di kayu salib. Tetapi yang mati itu adalah Simon orang Kirene yang bantu Tuhan Yesus. Ini bukan ajaran Islam. Karena Islam belum lahir ini loh. 500 lebih. Masih jauh. Bayangin Bapak Ibu. Perlu digarisbawahi yang ini. Tetapi kenapa terjadi kemiripan? Setelah 500 tahun ada juga ajaran yang mengatakan Yesus tidak mati dan diserupakan. Kok mirip? Harus dicurigai. Kenapa mirip? Lihat ini Bapak Ibu. Saya nggak percaya segala sesuatu itu tiba-tiba muncul. Tetapi saya percaya segala sesuatu itu adalah sebab dan akibat. Baru kita masuk ke dalam perbedaan ini. Next, lihat. Kemarin ada jemaat kita yang nanya begini. Kenapa ya orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Muhammad sedangkan di Muslim mengakui Nabi Isa? Sebenarnya jawabannya gampang. Karena pertama, kita lihat dulu. Nabi mereka itu lahir tahun 570 sampai 632. Al-Quran mulai muncul 610 sampai 632. Ini belum ya, belum. Baru dituliskan pembukuannya 610 sampai 636 oleh Abu Bakar. Karena Nabi mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi yang tulisin muridnya. Ini. Ya, lihat-lihat tahunnya itu. Sedangkan, next. Kitab-kitab dalam kanon perjanjian baru, arti kanon itu alat ukur. Jadi, kenapa harus dikanonkan? Kanon itu artinya gini, ketika sudah dikanonkan, tidak ada yang bertambah. Kitab kita terakhir, kitab Wahyu. Itu, Wahyu itu udah paling terakhir, itu namanya kanon itu sudah paten, hak paten sudah dikunci. Jadi tidak boleh ada yang menambah. Dan itu sudah dipatenkan jauh-jauh sebelum Islam muncul. Lihat nih, perjanjian baru utamanya ditulis pada abad pertama. Nih, dikanonkan itu sudah ditutup sejak tahun berapa? 397. Jadi ini muncul 632 nih. Al-Quran kan, perbandingannya kitab sama kitab kan. 632 kanon sudah dikunci tahun berapa? Tuh, jadi ada hasilnya 235 atau 3 generasi. Jadi waktu kanon itu ditutup, mereka itu tidak tahu bahwa ada agama yang nanti yang akan menyinggung bahwa Isa itu adalah Nabi. Itu nggak tahu. Wong 2 generasi nggak pernah ketemu. 235. Kanon sudah ditutup. Jadi ditutup oleh apa? Oleh wahyu. Makanya kenapa kalau sudah ditutup, ya jelas tidak muncul. Mengerti Bapak Ibu? Namanya sudah end. Tamat. Titik. Masa mau muncul lagi? Sedangkan sudah di kanon. Jadi kanon itu adalah alat pengukur yang dimana di situ sudah ada aturan, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Terus ada yang berkata, loh Alkitab loh sekarang diubah-ubah. Siapa bilang dirubah? Alkitab kita tidak pernah berubah, ditulis oleh 3 bahasa, Aram, Yunani, dan Ibrani. Bahasa aslinya tidak pernah berubah karena bahasa 3 ini sudah mati, tidak pernah berubah, buktinya ada. Tetapi yang berubah adalah terjemahan. Masalahnya pertanyaannya begini, apakah hanya Alkitab yang diterjemahkan?
Enggak. Sampai hari ini, untuk Indonesia aja, kitab mereka, Al-Quran, sudah diterjemahkan dan direvisi 4 kali. Kalau 4 kali, berarti ada yang apa? Ada yang berubah nggak? Ya ada, kalau nggak ada berubah ngapain direvisi? Terakhir kalau nggak salah tahun 2000, berapa? Nanti Bapak Ibu lihat sendiri, 4 kali. Sudah 4 kali. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tanya, Alkitab kita setiap ini berubah. Apanya berubah? Kalau terjemahannya ya berubah. Karena apa harus berubah? Karena manusia itu, karena bahasa itu hidup. Hidup itu jadi dia berkembang. Di zaman lalu mengerti kata masgul. Sekarang masih relevan nggak? Anak-anak, masgul apa artinya? Iya kan? Saya aja nggak tahu loh. Masgul. Apa masgul? Terus lagi, saya mau tanya. Diberikan keselamatan dengan percuma. Pak, Ibu, arti percuma apa? Kalau sekarang ngerti ya, percuma itu gratis, kita masih ngerti. Tapi kalau anak zaman sekarang, percuma itu sia-sia. Makanya diganti percuma jadi cuma-cuma. Itulah namanya revisi. Bahasa itu harus di-upgrade terus-menerus. Sekarang sudah ada LAI terjemahan kedua. Saya sudah punya, Bapak Ibu udah punya belum? Itu lebih bagus lagi kekinian. Tetapi ingat, Alkitab kita tidak pernah berubah bahasa aslinya. Kalau mereka bangga Al-Quran tidak pernah berubah, kita harus bangga. Alkitab kita juga nggak pernah berubah. Bahasa aslinya nggak usah jauh-jauh, nggak usah beli. Lihat aja di internet, aslinya ada semua di situ. Tulisannya nggak pernah berubah. Dan lebih tertua. Next berikutnya. Lihat di sini, Matius 3 ayat 1. Kita percaya nabi terakhir orang Kristen adalah Yohanes Pembaptis. Lihat, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuh lihat, di sini dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lihat sini. Jadi Yohanes ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Dan sebenarnya Yohanes ini juga masuk dalam nabi mereka. Saya juga bingung, kok bisa masuk ya? Untuk menyambut Yesus Kristus. Menurut Yohanes Pembaptis, yang dia baptis itu adalah Tuhan. Dan itu fakta. Dan saya percaya itu. Kenapa? Yang tulis itu adalah saksi mata hidup. Bukan katanya sana, bukan kata dia sendiri. Hidup di zaman yang sama. Lihat di sini Bapak Ibu. Terus, next. Nabi Yohanes adalah nabi terakhir. Dia sebagai pembuka jalan untuk Mesias itu datang, betul. Nah, Bapak Ibu, next. Fungsi nabi itu apa? Fungsi nabi adalah pembawa berita dari Allah. Dia jubir. Wah, Mesias mau datang. Dari awal sampai Yohanes, mulai Yesaya, Yeskiel, semua memberitakan bahwa Mesias itu akan datang. Semua nabi itu seperti itu. Mereka mengatakan janji Allah akan mendatangkan Mesias. Nah sekarang Mesiasnya itu, next, sudah datang, sudah turun. Kalau Mesiasnya sudah turun, buat apa jubir lagi? Contoh, Jokowi misalnya. Jokowi mau misalnya, ini ada mau datang, nggak usah Jokowi. Bola di Bung Karno, Gelora Bung Karno ya? Bung Tomo. Ada U19. Waktu kemarin saya datang ke sana karena mau pertandingan, itu sepanjang jalan sukseskan U19. Posternya banyak, iklan di mana-mana supaya tiketnya penuh, supaya rame. Betul ya? Pertanyaan saya, ini udah berakhir belum? Belum, kapan berakhirnya?
Ya, anggap Desember. Saya mau nanya, apakah tahun 2024 Januari itu poster-poster masih jubir-jubir, iklannya masih ada? Oh datanglah, yo apa sih mau datang? Selesai. Kenapa harus pasang iklan? Itu spanduk-spanduk itu nggak mungkin dipasang lagi, pasti diturunin. Kalau misalnya ada yang berkata, ada orang yang bilang, datang ini, datang ada tiket. Kamu tuh udah ketinggalan, udah selesai. Sama juga dengan Alkitab ini. Yohanes ini terakhir, pembuka jalan untuk Mesias. Nah kalau Mesiasnya yang janjinya itu sudah datang, sudah tamat. Terus mau beritakan apa lagi yang baru? Ya udah gak diperlukan lagi nabi. Karena Yesus adalah penggenapannya itu tersebut. Berikutnya. Mungkin ada yang berkata begini. Tapi Pak, ada persamaan antara Islam dan Kristen. Betul. Lihat di sini persamaannya. Sama-sama bapaknya Abraham. Betul ya? Betul. Sama-sama Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham, YHWH. Tuhan mereka dan Tuhan kita sama. Bapaknya sama. Jadi bapak Abrahamnya sama. Bapak di surganya sama. Batin. Tetapi ingat tadi ada ayat berkata, siapa yang mengakui Bapa tapi tidak mengakui anak? Nggak bisa. Coba. Nanti ya saya bacain lagi, nggak usah diinin. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Tuh lihat. Kalau dia mengakui Bapa tapi tidak mengakui anak, dia tidak termasuk dalam golongan tersebut. Next, berikutnya lagi. Oh ya, Yesus anak Maria sama. Lahir kudus, suci, sama. Cuman Isa atau Yesus yang lahir dalam keadaan kudus. Nabi lain gak ada disebutin, cuman Yesus. Yesus jalan lurus, sama. Yesus membawa terang, banyak mujizat, hakim pada akhir zaman, sama. Kalau begitu perbedaannya di mana? Ini dia. Perbedaannya Yesus, kalau kita percaya Yesus lahir di kandang binatang, mereka dikatakan lahir di bawah pohon korma. Sing benar yang mana? Kalau saya terlepas dari saya punya agama atau enggak, kalau saya seorang sejarawan, saya akan memilih yang paling dekat dengan sejarah, yaitu ini. Karena Alkitab itu yang tulis salah satunya Yohanes. Yohanes itu siapa? Yohanes itu muridnya langsung Yesus. Yesus masih hidup, dia masih nulis. Dia makan bareng, tidur bareng, jalan bareng. Yesus ngajar, dia ada di situ. Itu paling dekat. Tetapi kalau ada yang menceritakan tentang Yesus ternyata beda versi, lahir di pohon korma, kita lihat dulu tahun berapa itu ditulis. Tahun 500 lebih. Udah 8 generasi. Pantesan aja bisa meleset. Nggak ada masalah. Wong dari bapak ke anak ke cucu aja bisa meleset. Ceritanya. Ini 8 Pak. Saya tanya Pak Anton, tahu nggak generasi keempatnya di atasnya Pak Anton? Namanya siapa? Namanya aja siapa nggak tahu. Apalagi ceritanya. Bisa meleset nggak? Bisa, sangat bisa. Pohon korma dan binatang itu di kandang binatang dan pohon korma itu jauh banget. Lihat di sini. Terlepas dua-duanya sama-sama wahyu. Kalau misal, tapi saya wahyu. Lah, memang Yohanes nggak wahyu. Sama-sama wahyu. Tapi fakta sejarahnya lebih dekat yang mana? Dia nggak pernah lihat Yesus. Ini lihat Yesus. Alkitab dikatakan, ayah Yesus Yusuf. Tapi yang kitab sebelah tidak pernah menceritakan ayahnya siapa. Ini aneh. Tahu nggak kenapa? Yesus kalau misalnya disunat dalam umur 8 hari, dia harus dibawa sama bapak ibunya. Kalau dia hanya dibawa sama ibunya aja, nanti di tanda kutip perjinahan, wah ini nggak bisa disunat, nggak bisa diakui, nggak bisa liturgi keagamaan. Yesus nggak bisa sekolah, apalagi gelar Yesus rabi, karena dia anak haram. No.
Tapi di sebelah tidak diceritakan ayahnya siapa tuh. Di sini detail, ayahnya Yusuf. Ayah di dunianya, ayah angkat. Yesus tidak bisa berbicara. Waktu bayi sama, normal. Sama seperti saya dan Bapak Ibu. Dia paling bisa ngomong ya 2 tahun, mama, bapak begitu. Tapi di Al-Quran dicatat bahwa Yesus bisa berbicara baru umur berapa hari gitu. Karena Maria itu difitnah oleh mereka, tiba-tiba Yesusnya enggak terima lagi. Ini kan tiba-tiba, itu Maria itu apa? Itu hamba Allah, kamu nggak boleh begitu. Loh, jadi orang-orang pada takut. Maksudnya kok ini ajaib banget nih. Bisa berbicara umur baru lahir, baru berapa hari? 3-4 hari. Itu menurut cerita mereka, tapi Alkitab nggak pernah ada cerita seperti itu. Jadi nanti misalnya tiba-tiba ada ulangan, guru-guru sekolah minggu, apa aja mujizat Yesus pernah lakukan. Bayi bisa bicara, wah salah, nggak ada di Alkitab. Itu dia. Terus lagi, tidak diceritakan membuat burung. Tapi di sebelah dikatakan, Yesus membuat burung dari tanah liat, kemudian dihembuskan, tiup, terbang. Di Alkitab nggak ada. Kok iso? Di Alkitab ada, di sana ada. Oh karena sana wahyu, lah memang Yohanes nggak wahyu. Ya, kan bisa aja Yohanes tanya. Tapi masalahnya nggak bisa di-compare. Kenapa nggak bisa di-compare? Karena bedanya terlalu jauh, 500 tahun lebih loh ini bedanya. Terus Yesus mati dan bangkit. Yang sana dikatakan Yesus tidak mati tapi diserupakan. Tuh, mirip siapa? Ajaran siapa? Ingat nggak namanya? Saya aja lupa. Bukan Korintus, Basilides. Tahun 117, Yesus diserupakan. Ini fakta Bapak Ibu. Ini fakta yang saya kasih tahu. Next, terus. Ini perbedaannya. Kalau kita berkata, punya pemikiran, Yesus akan turun ke dunia di Bukit Zaitun atau Getsemani. Di mana aku akan naik, di situ juga aku akan turun. Betul ya? Tapi di kitab mereka, Isa turun di Menara Putih, bagian Masjid Al-Umawi, kota Damaskus, Suriah. Beda negara. Kalau mereka, Isanya turun di Damaskus. Kalau kita Isa itu Tuhan, mereka Isa Nabi. Jadi sebenarnya makanya saya katakan firman Tuhan hari ini serupa tapi tak sama. Kalau memang serupa, ya udah kita akui. Tetapi ketika nggak sama, kita harus memilih. Jangan diborong semua. Oh jangan-jangan Yesus habis turun di Getsemani, naik lagi turun di Damaskus. Ya enggak. Atau next, sebelumnya. Atau misalnya begini, oh mungkin Yesus ada di pohon korma, kemudian melahirkan, terus melahirkan sedikit karena mungkin pamali dilihat orang langsung masuk ke kandang binatang. Enggak bisa begitu. Karena di Bethlehem enggak ada pohon korma. Jelas enggak ada pohon korma. Ini enggak nyambung. Bapak Ibu, ini cerita yang sangat-sangat berbeda semuanya. Apalagi next, apalagi ini. Ini mana? Mundur. Apalagi ini, next. Apalagi ini. Yang satu kita percaya Yesus mati bangkit, yang satu tidak mati tetapi diserupakan. Ini beda. Next. Makanya saya mau berkata begini. Ya, next. Kelebihan Alkitab ini ya. Nih Bapak Ibu, misalnya apakah Alkitab dipalsukan? Alkitab itu sulit dipalsukan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak Alkitab. Naskah-naskah yang ditemukan ada lebih 5.800 naskah bahasa Yunani. Nih, 10.000 naskah bahasa Latin, 9.300 naskah dalam bahasa kuno. PB memiliki 24.000 salinan naskah digunakan. Sedangkan Al-Quran diduga mempunyai hanya 7 yang lengkap. Bapak Ibu, halo. Lihat sini. 7 dibandingkan begini. Lihat datanya. 10 aja nggak nyampe. Salinannya. Padahal paling mudah 500-600 tahun. Sedangkan kita masih jauh lebih tua tetapi salinannya sangat banyak. Kalau palsu di sini beda, di sini beda.
Berarti ada berapa versi, beda-beda. Ini sama, semua salinan itu saling melengkapi, semua sama. Ya kalau misalnya dibilang palsu, ayo dong. Yang aslinya mana? Kenapa semua naskahnya ini masa palsu semua? 5.800, 9.000, masa palsu semua? Gak bisa dipalsuin. Gak bisa. Dan saya akan lebih percaya Alkitab karena salinannya banyak sekali. Sangat banyak. Ini jadi kebanggaan saya. Dibanding dengan mereka 7 salinan yang lengkap. Coba Bapak Ibu mikir sekarang logika kita. 7 loh, 7. Anggap sebanyak-banyaknya berapa? 200, masih nggak ada seberapa persennya. Ini kebanggaan kita. Kelebihan Alkitab yang kedua. Nih, ini sangat penting nih. Alkitab jauh lebih dekat dengan sumber sejarah. Siapakah sumber sejarah yang ditulis? Itulah Yesus. Bahkan Alkitab menulis Yesus saat Yesus masih hidup tuh. Tentang Yesus. Lihat. Yang menulis Alkitab itu adalah Yohanes salah satunya. Dan dia hidup satu zaman. Dan dia pernah diajar kurang lebih 3,5 tahun. Sedangkan Al-Quran yang menulis sama tentang Yesus, tentang Isa, tapi itu sudah kira-kira 8 generasi, 500 tahun. Dengan sumber sejarahnya. Coba Bapak Ibu berpikir. Masa kita mau lebih percaya sama yang 8 generasi dibandingkan dengan saksi hidup yang menulis sendiri? Ayo. Masa kita nggak percaya sama Guru Soekarno Putra tentang tulisan bapaknya dibandingkan dengan orang Jerman yang lahir 8 generasi setelahnya tulis tentang Soekarno? Ayo, Bapak Ibu percaya mana? Soekarno lahir di Waru. Kata Guru Soekarno Putra misalnya. Kata orang Jerman, Soekarno lahir di Jakarta. Percaya mana? Iya percaya tulisan anaknya. Di sini logika kita harus dipakai. Tanggalkan dulu Wahyu, tetapi mana yang paling dekat? Ini. Alkitab kita menulis langsung dengan sumber sejarahnya. Ketika saya tahu ini, saya semakin bangga dengan Alkitab saya yang punya ini. Next, berikutnya. Kita lihat lagi, kelebihan Alkitab. Sudah banyak bidat-bidat tadi ya, coba menghilangkan ketuhanan Yesus. Salah satunya Basiledes mengajarkan, Yesus tidak mengalami penderitaan, tetapi diserupakan. Yang disalib itu Simon. Kita tetap berdiri teguh. Ini luar biasanya. Makanya ketika ini ada, maka diadakanlah konsili. Mengatakan ini bidat, ini bidat, ini bidat. Kalau saya lebih percaya dengan sumber yang aslinya. Next, terakhir. Nah ini. Alkitab ditulis selama 1900 tahun. Tuh, 1900. Panjang sekali Alkitab ini ditulis. Jadi satu Alkitab ini 1900 tahun. Sedangkan Al-Quran kurang lebih 22 tahun. Next. Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda. Sedangkan Al-Quran di satu tempat saja. Tanah Arab. Next. Penulis Alkitab itu ada 40 lebih tokoh Alkitab. Bayangin, 40 lebih tokoh Alkitab, tetapi semuanya saling sambung menyambung. Sambung menyambung. Abraham, misalnya contoh, Musa tidak pernah ketemu Daud, tetapi ceritanya itu terus menyambung-nyambung. 40 tokoh tidak bertentangan. Coba bisa bayangin Bapak Ibu. Nulis di zaman yang berbeda-beda 40 lebih tokoh. Sedangkan Al-Quran hanya 1 tokoh. 1 tokoh. Next. Kesimpulannya. Meskipun banyak persamaan antara Alkitab dan Al-Quran, tetapi ketika kita menghadapi perbedaan. Nah ini. Apa sikap kita? Next. Sikap kita harus menjadi orang Kristen yang percaya diri kepada Alkitab. Iya jelas lebih percaya. Pertama 1 lebih tua.
Kedua, lebih mendekati si penulisnya itu hidup di zaman yang sama dengan sumber sejarah yaitu Yesus. Next. Tuh. Karena kita lebih percaya kepada sumbernya langsung sebagai saksi hidup sejarah daripada orang yang menceritakan Yesus yang jaraknya lebih dari 500 tahun atau 8 generasi. Lihat di sini. Setelah Bapak Ibu lihat hal ini, apakah Bapak Ibu masih minder, tidak bangga dengan Alkitab kita? Kenapa? Saya ini bukan mau menyerang umat-umat kita di luar sana, enggak. Yang saya mau kita itu harus bangga. Enggak usah kita berdebat, enggak usah nanti habis firman, tahu enggak ini kitabmu ini seperti no. Ini saya mau bukan untuk diperdebatkan. Tetapi saya mau ketika saya beritakan fakta ini, saya mau kita semua semakin bangga. Ternyata firman ini iya dan amin. Ingat, ini bukan sembarangan Alkitab yang kita pegang. Oleh karena itu rajin-rajin kita membaca Alkitab. Karena Alkitab di dalamnya ada wahyu Tuhan, tetapi di dalamnya juga ada fakta sejarah. Hanya satu, Alkitab ini menceritakan sejarah mulai sebelum Masehi, dari zaman Adam sampai akhir zaman. Ingat ya, sampai akhir zaman yang belum terjadi, Alkitab sudah mencatat dari awal kejadian manusia sampai nanti akan kedatangan Tuhan yang belum terjadi, dari kejadian sampai wahyu. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, banggalah. Percaya diri. Ketika kita dikatakan, itu kamu nggak, Tuhan kamu nggak mati. Kalau saya dikatakan begitu, saya akan jawab, kenapa saya harus percaya kitab kamu yang umurnya bedanya 500 tahun lebih. Saya lebih percaya yang nulis langsung. Yang nulis langsung berkata Yesus itu mati. Fakta sejarah mengatakan ada banyak tokoh-tokoh, mereka bukan Kristen, berkata Yesus mati. Bahkan sindiran yang paling keras berkata, emang nabi kamu pernah ketemu? Kok sok-sok tahu? Serius? Yang pernah ketemu, yang pernah hidup ini Yohanes, bukan nabi kamu. Jadi nggak usah ngomongin orang kalau ketemu aja nggak pernah. Saya percaya kepada orang saksi langsung daripada orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi hari ini penjelasan Alkitab ini, penjelasan firman Tuhan ini menjadi sia-sia kalau kita tidak juga berjumpa dengan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Mari kita masuk di dalam doa. Kita mau mengenal Yesus secara pribadi. Yesus kau kebenaran. Saya serahkan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita sudah dengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan. Karena dialah kebenaran yang sejati. Haleluya. Hidup
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendengar kebenaran firman. Biarlah iman percaya kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, bersandar penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hidup dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan dari roh Allah. Kami semua Tuhan, kami percaya kami telah menerima berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar korban kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali. Persembahan kedua untuk persembahan Natal. Kita angkat pujian ini, terpujilah namamu Tuhan. Pengumuman, sehabis ini kita langsung ada latihan paduan suara karena sudah dekat sekali dengan perayaan Natal. Langsung dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 11:30. Kemudian doa selamat malam Roh Kudus khusus untuk minggu ini dipindah hari Rabu. Dan sehabis itu kita langsung ada latihan lagi sekali karena kami hari Minggu depan kami ada adik sepupu saya menikah. Jadi kami tidak bisa ibadah hari Minggu, nggak bisa latihan di tempat ini. Jadi kita hari Rabu doa selamat malam Roh Kudus langsung latihan. Ibadah wanita hari Selasa, ibadah pemuda hari Senin. Ibadah lainnya berjalan sesuai dengan jadwal. Ada lagi pengumuman? Sudah itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita. Kalau ada yang berulang tahun, bisa langsung maju ke depan didoakan bersama.
Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin yakin ketika kami tahu, kami yakin, kami percaya Tuhan Kau menolong kami semua yang ada di tempat ini. Kami yang susah Tuhan hiburkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah iman kami Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, sampai dengan anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati semua, berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan, baik persepuluhan milik Tuhan, baik korban-korban yang lain. Biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan di atas lumbung-lumbung kami semua. Karena kami punya Tuhan yang ajaib dan besar. Mari kita mengangkat tangan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Salam kiri kanan, Tuhan Yesus.